Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita teruskan kajian kitab Hujjah Nahdlatul Ulama. Pada hari ini season yang ketiga, yang kemarin Muqaddimah, dan yang kedua adalah Adillatul Maulid minal Qur'anil Karim, dan yang ketiga ini adalah Adillatul Maulid minas Sunnatis Syarifah, minas Sunnatis Syarifah. Adillatul Maulid minas Sunnatis Syarifah. Sebelumnya kita bacakan Fatihah sekali. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti asma'in. Sallallahu hadrati muallifi hadzal kitab, hadrati walidayna wa likaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adillatul maulidi hadhihi adillatul maulidi utawi iku bab nerangake pira-pira dalile maulid atau kelahiran Nabi Muhammad minas sunnati saking hadis asy-syarifati kang mulya. Pada pertemuan kali ini membicarakan dalil-dalil Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari hadis-hadis yang mulia. Wa an Anasin anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku akikoh sapa Kanjeng Nabi an-nafsi saking awak dhewe Kanjeng Nabi ba'dan nubuwati ing dalam sause kenabian ma'anahus ing dalam sartane temen setune sya'an iku qad warada teman-teman tumuka apa ana jaddahu temen setune simbahe Kanjeng Nabi Muhammad rupane Abdul Muthalib iku akikoh sapa jaddahu Abdul Muthalib anhu saking Nabi Muhammad fi sabi'i wiladatihi ing dalem tanggal 7 kelahirane Kanjeng Nabi. Hari ke-7 kelahiran Kanjeng Nabi. Diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan akikoh an-nafsi ba'dan nubuwah. Karena ini sudah berlaku bahwa mbahnya Abdul Muthalib itu mengadakan akikoh Nabi Muhammad pada hari tanggal ke-7 kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar bahwa maulid itu ditampakkan, diperlihatkan oleh umat. Perayaan maulid, pengadaan akikoh, membelih pedus, kemudian diundang masyarakat sekitar atau ada yang sudah diantarkan ke rumah masing-masing sebagai pertanda bahwa ada anak yang dilahirkan. Nah, ini yang dilahirkan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal aqiqatu ta aqiqah kula tu'atu ora dibaleni apa aqiqah maratan ing dalem ambalan sepisan saniatan kamumidu. Fayuhmalu mengko diarahake apa zalika mengkono aqqa an nafsi
ala anna ladzi ing atase temen setuni perkara afa'alahu kang nglakoni ing ladzi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idharul mertelake lisyukri maring tanda terima kasih ala ijadi ing atase diwujudake Nabi Muhammad rahmatan karena dadi rahmat lil alamin maring wong alam dunya kabeh. Jadi ini hakikat tidak hanya satu kali dua kali. Jadi istilah menunjukkan rasa senangnya. Maka perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, perbuatan akikah yang dilakukan Rasulullah ini dalam rangka izhar, menunjukkan rasa syukur bahwa Rasulullah dilahirkan, diwujudkan, dizahirkan di muka bumi ini adalah sebagai rahmatan lil alamin. Wa tasyri'un yang kedua di samping rahmatan wa tasyri'un lan gawe syariat li ummatihi maring umat Kanjeng Nabi Muhammad. Karena kaya oleh ana sapa Kanjeng Nabi iku yusolli bersolawat sapa Kanjeng Nabi ala nafsi ing atase awak dhewe Kanjeng Nabi. Kama kana kaya ana sapa Kanjeng Nabi iku yusolli bersolawat sapa Kanjeng Nabi ala nafsi ing atase awak dhewe Kanjeng Nabi kadzalika kaya mengkono-mengkono izharul syukri ala ijadihi wa tasyri'un li ummatihi. Ini intinya begitu. Jadi sebagaimana Rasulullah juga membaca sholawat kepada dirinya sendiri. Membaca sholawat kepada Rasulullah sendiri. Jadi ini dalil-dalil hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang maulid. Pada saat pas kelahirannya atau sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah ini dalam rangka izharul syukri. Seneng ngetokake senengi alhamdulillah lahir dengan selamat. Kemudian ada tasyakuran untuk dirinya sendiri diberikan kepada umat-umatnya atau tetangga sekitarnya. Aqwalul ulama fil maulid. Ai hadhi aqwalul ulama fil maulid. Utawi iki ku nerangake pira-pira dawuhe para ulama fil maulidi ing dalam maulid Rasul, kelahiran Rasulullah. Waqad qala lan teman-teman ketika sapa Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala. Ngendikane wal hasilu utai hasile iku anul bid'ah ta temesli bid'ah al hasanata kang bagus. Iku muttafaqun disepakati apa alanat biya sunai bid'ah hasanah. Menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, memang ada yang mengatakan perilaku ini katanya bid'ah hasanah. Tapi oleh Ibnu Hajar Al-Haytami bid'ah hasanah itu malah justru muttafaq, disepakati diperbolehkannya, maka disunatkan untuk mengadakan perayaan Maulid Rasul. Muttafaqun ala anadbiyah sunnah. Bid'ah hasanah. Wa amalul maulid utawi nglakoni Maulid Rasul. Wajtima'un nas lan kumpule manungsa lahu krana maulid. Sedangkan pelaksanaan Maulid Rasul dan mengumpulkan manusia, mengumpulkan masyarakat untuk kepentingan Maulid Rasul. Iku kadzalika. Ya kaya mengkono-mengkono bid'ah hasanah ai bid'atun hasanatun. Jadi demikian pula melakukan Maulid Rasul dan juga mengumpulkan masyarakat untuk mengadakan Maulid Rasul. Itu ya bid'ah hasanah. Sedangkan bid'ah hasanah menurut Ibnu Hajar Al-Haytami itu muttafaqun ala nabiyah. Boleh disunatkan, bahkan sepakat ulama sepakat
hukumnya sunnah. Jadi kita tidak perlu ragu lagi. Para ulama, para umat manusia muslim yang setiap hari tanggal kelahiran Rasulullah SAW sama-sama melaksanakan Maulid Rasul. Dan modelnya beda-beda. Ada yang model sholawatan bersama-sama saat berjamaah. Ada yang mengadakan pengajian-pengajian. Bisa mengadakan dengan yang lain. Sedekahan dalam rangka membaca tiba dalam rangka menceritakan sejarah perjalanan Rasulullah sampai akhir. Intinya, walaupun kita tidak tahu artinya, tapi kita tetap ikut, seneng. Kita punya anak saja dirame-ramekan, diramekno. Apalagi ini Rasulullah, orang yang baik di dunia, menjadi tokoh umat Islam, menjadi nabi dan rasul umat Islam. Tentu kita harus lebih senang. Tidak hanya pada bulan Maulid saja, tetapi setiap hari kita tetap membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah. Lebih-lebih kita berupaya untuk bisa melaksanakan apa yang didhawuhi Rasulullah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Wa min sama lan saking kono panggonan awamalul maulid wastima'un naslau kadzalik. Kala ngendika sapa al Imamu Abu Syamah Syekhul Islam An-Nawawi rahimahullah taala. Dari sana kemudian Imam Nawawi, Imam Abu Syamah dan Imam Nawawi menyampaikan satu pendapat. Wa min ahsani ma lan iku luwih saking luwih bagus-bagusi barang atau perkara ubtudia kang digawe bid'ah apa ma fi zamanina ing dalam zaman kita. Ma utahi barang yuf'alu kang den lakoni apa ma kula amin ing dalam saben-saben taun fil yaumi ing dalam dina al muwafiqi kang nyosoki li yaumi maulidihi ing dalam dina lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minas sedaqati nyatane saking pira-pira sedekah wal ma'rufi lan kebagusan wa idhariz zinati lan mertelakake pepaes wasururi lan bunga-bunga. Jadi dari keterangan tadi Imam Abu Syamah dan Imam Nawawi mengambil satu pendapat wa min ahsani ma ubtudia, dari sesuatu yang paling baik yang dibuat bid'ah pada saat ini, pada zaman sekarang, itu adalah sesuatu yang dilakukan setiap tahun di hari di mana hari itu adalah pas kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan? Mengeluarkan sedekah, berbuat baik, menunjukkan hiasan-hiasan, menunjukkan kebahagiaan atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengeluarkan sedekah, di mana di musola atau di masjid dibacakan tiba kita memberikan sedekah, senang atas hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbuat baik. Perbuatan baik itu adalah perilaku Rasulullah yang dicontohkan untuk umatnya. Menunjukkan perhiasan-perhiasan, menunjukkan pepaes bahwa Islam itu indah. Kemudian juga merasa bangga, senang sekali
merasa ikut senang sekali. Maka kalau pada saat pas Maulid Nabi itu, Masya Allah, umat Islam mulai tanggal 1 sampai tanggal 12 itu membayangkan bacaan sholawat dan sebagainya untuk ikut bangga dan senang atas lahirnya Rasulullah. Bahkan ada yang sampai tanggal 1 sampai tanggal 30 tuntas itu. Inna dzalika karena teman sedaya mengkono-kono mayuf alu, jadi sesuatu yang dilakukan setiap tahun ma'ama ing dalam sartri barang fi kang temen intelek minal iksani nyatane saking gawe bagus. Gawe bagus berbuat baik lil fuqara maring pira-pira wong fakir iku musyirun aweh weruh bi mahabbati kelawan demen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan tiap-tiap tahun pas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti berbuat baik kepada orang-orang fakir, itu juga sebagai pertanda bahwa kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ta'zimi lan ngagungake Kanjeng Nabi, tidak hanya mahabbah, ta'zim fi qalbi fa'ili dzalika ing dalem atine wong kang padha nglakoni mengkono-mengkono mayuf al-kulla amin. Cinta kepada Rasulullah, takzim kepada Rasulullah, sekaligus ikut andil seneng mahabbah dan takzim kepada orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang di situ isinya dalam amaliyah-amaliyah yang menunjukkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syukran lillah lan karena syukur terima kasih lillahi maring Gusti Allah alama ingat se barang mana kang paring anugerah sapa Allah bi kelawan ma min ijadi rasulihi nyatane saking mujudake utusane Allah. Terima kasih syukur kepada Allah kita bahwa Allah mengirimkan seorang nabi, seorang yang menyinabi, yang akan menjadi juru penerang kepada umatnya. Ijadi rasuli. Oh, haji nabi diwujudake seneng. Alladzi arsalahu kang ngutus sapa Allah ing rasul rahmatan lil alamin karena dadi rahmat lil alamin maring wong alam kabeh. Jadi kalau ide melu ribaan, melu bancaan, melu sodako, kemudian menggunakan pakaian yang indah, ikut senang sekali. Itu dalam rangka terima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah bahwa di dunia ini ada seorang nabi dan rasul yang akan menjadi tugas rahmatan lil alamin. Ya, semoga pertemuan pada kali ini, season ketiga ini akan lebih mantap lagi bagi kita semua sebagai selaku umat Islam untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas seperti itu, yaitu memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo dikemas dengan cara bagaimana? Boleh dengan pengajian, boleh dengan dibaan, boleh dengan sodakoan, boleh dengan mengumpulkan anak-anak yatim. Ini kan berlaku Rasulullah semua, perbuatan Rasulullah. Mengumpulkan anak yatim, menyantuni anak yatim, atau mengadakan seminar-seminar untuk membicarakan nilai-nilai agama atau membicarakan ajaran-ajaran agama yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, kalau kita selalu ikut pada hari tanggal kelahiran Rasulullah, ikut meramikan ini nanti di akhir zaman, di yaumil qiyamah. Semoga kita mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita
keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, masyarakat kita, dan seluruhnya mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan keilmuan tentang Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hujah ini diambil dari Al-Quran Karim maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita akhiri dengan Fatihah. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.